عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية فأغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العزيز ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر ربي تعمل بالخير آمين يا الله يا رب العالمين. Ayat kita sudah adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali di malam ke berapa ya? 12. Malam ke-12 kita sudah menunaikan saum kita yang kita sekitar 11 hari. Mungkin ada di antara kita juga yang sudah menunaikan saum dan kaum qiyamnya 12 hari. Alhamdulillah, kita saat ini kalau menurut versi ulama ada di fase 10 kedua. Fase 10 kedua. Alhamdulillah, malam hari ini izinkan Al-Fakir menyampaikan sedikit tujuan dari berpuasa Ramadan. Ada yang hafal deh? Tujuan puasa Ramadan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Terusin. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan saum kita adalah agar ya, pakai kalimat la'allakum, agar tattaqun, lebih takut kepada Sang Pencipta. Atau takwa. Lalu sebenarnya takwa itu apa? Maka kita kembali ke kitab para ulama, para ulama. Salah satunya ada di kitab Sabilul Huda wal Rasyad. Di situ dikatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, wa amma taqwa, dan ada taqwa di mana ini yang pertama al-khawf minal jahil, yang kedua wal amalu bin tanzil, yang ketiga wal qanaah atau wal ridha bil qadir, yang keempat wal isti'dadu li yaumil rahil. Mungkin malam hari ini kita nggak bisa bahas 4, mungkin 1. Yang pertama itu adalah al-khawfu minal jalil. Nah, ini esensi takwa. Ternyata yang pertama adalah kita tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita takut kepada harimau, kira-kira yang kita lakukan apa? Lari atau mendekat? Lagi naik gunung nih, yang senang naik gunung, tiba-tiba ada macan tutul lewat.
Kalau di Banten tuh yang gak mempan di dibacok segala macam gitu kan. Wah, besar. Tapi kalau kita ketemu binatang buas, kita muncul rasa takut, maka rasa takut kita terhadap binatang buas menjauh atau mendekat. Diteruskan habis kayak gitu itu kalau sama binatang buas. Tapi kalau sama Allah, takut kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kira-kira mendekat atau merapat? Mendekat atau merapat? Nggak ada pilihan, Ustaz. Iya, kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagak boleh menjauh. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mendekat. Kalau sudah dekat, merapat. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Itu namanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takut kepada makhluk menunjukkan rasa untuk kita berinteraksi dengan makhluk tersebut. Tapi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan mahabbah, rasa cinta yang memuncak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kira-kira ini orang lagi diobrol bonus. Allah maha baik ya Pak Bu ya. Allah maha baik. Nah kira-kira kalau ada bonus mau kita ambil atau kita biarin aja? Ya di pekan lalu sudah sampaikan. Maka ini adalah obral yang sangat big promo ya kalau di Shopee gitu ya. Big promo, gede-gede obrolannya. Maka selaku hamba Allah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya naikin interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya esensi Ramadan, esensi puasa. Itu tempe kalau siang hari enak apa kagak? Enak. Tapi kamu mau berani nggak makan itu tempe siang hari kalau di bulan Ramadan? Enggak. Kalau pisang jam 5 sore, oke. Jam 5 boleh nggak kita makan? Halal nggak kalau pisang? Halal. Tapi kenapa pada jam 5 sore kita nggak berani makan? Puasa. Kenapa kita nggak berani makan? Karena kita puasa takut sama Allah. Bukan takut apa? Atau takut sama ayah, sama nabi, sama papanya, sama mamanya, sama ibunya? Bosan sampai kamu besok-besok nih kalau ada bola, bihun atau apa gitu kan, kebab, dimsum segala macam jam 5:30 nih. Kamu bawanya ke kamar. Kamu makan di situ sendiri. Kita keluar kamar, tanya, bukaan mana gitu. Kamu berani nggak lakukan itu? Iya kan? Tapi bisa nggak kita melakukan itu? Bisa. Ramadan adalah ibadah yang paling keciri kepura-puraannya. Orang sholat pura-pura bisa nggak? Pura-pura sholat bisa nggak? Nggak bisa. Orang haji pura-pura haji bisa nggak Pak? Mungkin di bulan Kalimantan Safar segala macam kan ketawanya mau berdiri di tanah abang sebulan. Ya, habis dan sebulan tuh dipanggil datang lagi ke kelas terus. Namanya haji sepuluh gitu. Haji yang mau kita abang, ya kan? Infak bisa pura-pura infak nggak? Nggak bisa. Harus keluar. Zakat harus pura-pura zakat bisa nggak? Nggak bisa. Wudhu pura-pura wudhu bisa nggak? Bisa. Cuma puasa lah orang yang diberikan kesempatan untuk berpura-pura. Bapak di kantor pura-pura lemes bisa nggak? Padahal sebelum berangkat kerja itu kita sarapan dulu tuh, bukan kita si bapaknya gitu. Di tengah jalan ketemu macet. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena ada khauf.
manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya. Kemudian yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, yang diwahyukan kepadaku oleh Tuhanmu, yaitu Tuhan yang satu. Jangan ada lagi mosan di dalam itu. Qul innama ana basyarun mislukum. Kita sampai jam 10 menit 2 menit 3 menit lagi. Allah berfirman, katakan hai Muhammad, sesungguhnya kamu adalah manusia pada umumnya biasa saja. Manusia pada biasa saja, tidur ya tidur, makan ya makan, berkeluarga ya berkeluarga, kerja ya kerja, dan yang lain hiburan dan hiburan. Kemudian yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Tetapi Rasulullah SAW adalah yang diwahyukan oleh Tuhan kita, yaitu Allah yang satu, Allah yang esa. Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Pak, yang diwahyukan kepada Rasulullah apa? Alhamdulillah, saya tanya kepada teman-teman hari ini masih bulan apa enggak? Baca bulan enggak Pak? Belum ya. Betul. Alhamdulillah. Ya, baca Pak. Alhamdulillah keren. Alhamdulillah. Kira-kira kamu itu Pak, Bu. Ibu ada? Pak. Yuha ilayya ilahukum ilahun wahid, bahwa Allah mewahyukan kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi yang kedua, pertama takut kepada Allah, yang kedua pertama dia kepada Allah, dia kepada Allah, mendekat dan merapat. Salah satu merafatnya adalah ibu sudah rakaat yang terakhir adalah dia mendekat kepada Al-Quran. Saya ada yang jawab kemarin belum baca Quran. Tidak mungkin orang yang sholat pasti baca Quran. Benar nggak? Benar. Kalau sholat baca Quran apa enggak? Baca. Pada kayak baca sholat apa ya bi? Baca Quran kan? Baca kalau sholat baca Quran enggak? Baca. Emang apa kamu kalau Quran apa? Quran udah pukul tuh satu gitu. Baca Quran. Surat-surat kan baca Quran, ya kan? Zikir di situ. Nah, cuma kata Allah nih lanjutannya faman kana yarju liqa'a rabbih. Positif. 1 menit lagi. Siapa saja yang menghendaki perjumpaan dengan Allah. Sekarang deh. Falyamal amalan sholihan. Berbuat amal soleh. Berbuatlah baik. Berbuatlah baik. Kemudian wala yusyriku bi ibadati rabbih ahad. Dan dalam ibadah jangan ada niatan yang lain. Jangan ada niatan yang lain. Falyamal amalan sholihan. Beramal soleh, berbuat baik. Sholat kita bawa di kehidupan masyarakat tetangga. Kemudian sholat kita bawa di lingkungan pekerjaan. Sholat kita bawa di lingkungan perdagangan. Sholat kita bawa di lingkungan pendidikan. Dan sholat kita bawa kepada muamalah sosial bermasyarakat. Dan inilah yang namanya falyamal amalan sholihan. Wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Orang suka tidak suka, orang lihat tidak lihat, ramai atau sendiri, maka kebaikan itu harus terus kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namanya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha itu perintah. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian semua untuk menyembah Allah kecuali dengan nasihat ikhlas. Bukan karena malu sama tetangga, bukan karena keenak, bukan karena pengen lihat yang lainnya. Maka yuk kita mendekatkan diri. Kalau kita ingin disayang oleh Allah SWT adalah
itu dibutuhkan dengan menaikkan intensitas ibadah kita. Bulan Ramadan adalah kesempatan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar semuanya. Dan setiap saat Ramadan adalah Lailatul Qadar. Ibadah kita dari malam pertama sampai malam terakhir, mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai cara kita dan alasan Allah untuk memberikan kita Lailatul Qadar. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah